oligarki itu berhasil menjadikan Jokowi, terus terang aja, sebagai presiden 2014, dia mulai dari wali kota, ya kan, di Solo, ke DKI, lalu kemudian kasus-kasus yang ditimbulkan di DKI akibat daripada itu adalah misalnya kasus Baswedan, kasus reklamasi. Pilgub 17 itu, 17 itu Jokowi, zaman Jokowi itu. Nah, jadi menghisap tadi, saya sependapat itu. Jadi penghisapan ini sebetulnya dikaitkan dengan VOC Belanda. Ini hari ini dia muncul lebih dahsyat lagi. Hari ini lebih parah lagi. Kenapa demikian? Saya mengatakan seperti itu. Oligarki itu bisa membeli partai politik, ya kan? Bambang Susatyo, ketua MPR bilang 1T itu bisa beli partai politik. Fahri Hamzah bilang seseorang capres punya uang 5T bisa jadi capres. Nah, siapa yang punya uang segitu kalau bukan oligarki? Nah, jadi oligarki itu berhasil menjadikan Jokowi, terus terang aja, sebagai presiden 2014. Sekarang ini, saya kemarin di depan kampus ITB, kebetulan Mbak Esi hadir, saya mengatakan bahwa Bung Karno itu mengatakan bahwa yang aku khawatir itu adalah penjajahan oleh bangsa sendiri. Nah, hari ini oligarki itu adalah juga bagian dari orang-orang bangsa kita juga yang menguasai sumber-sumber keuangan, menguasai sumber-sumber ekonomi, dan kemudian sekarang ini mereka merangkap kepada sumber-sumber politik. Buzzer-buzzer ini memang dibiayai mereka, itu pasti. Jadi menurut saya ini piaraan. Kalau PSK lah kira-kira seperti itu. Intelektual. Jadi gini, mereka itu melakukan dukungan secara isu, ya kan, dengan bombastis di media, tetapi itu sebetulnya merusak, menghancurkan, gitu loh, ya kan? Nah, itulah buzzer-buzzer. Nah, jadi untuk apa? Ini untuk membekap rejim. Nah, mestinya gini kan, ketika kritikan oleh aktivis atau para pakar atau siapapun, itu rejim bukan memasang buzzer-buzzer, tapi dia harus bereaksi. Ya, ini omongan benar, harus kita koreksi. Kan itu masalah. Ini kan tidak. Kalau mereka mengkritik kita pasang buzzer, aman lah. Nah, siapa yang membiayai ini? Memang selain dari ini APBN juga dipakai kemarin. Nah, ini mesti harus diusut nih APBN yang digunakan untuk membiayai buzzer-buzzer itu. Kita tahu lah sejumlah nama itu kan, itu loh buzzer-buzzer. Belakangan saya melihat misalnya ada Armando misalnya kan gitu ya kan. Ada Armando sudah itu bisa dijadikan musuh demokrasi. Nah, itu dia makanya kan ketika ada Armando ditelanjangi, digebukin, itu wajar. Konsekuensi dari minum pilihan dia itu sendiri kan itu masalah. Misalnya begini kan, KKN itu semakin merajalela. Anaknya jadi wali kota sana sini, ya, mantunya jadi wali kota, ya kan. Lalu kemudian dibawa ke KPK untuk dilaporkan oleh dilakukan turun di sana. KPK juga mandat tidak bisa mengusut, kan gitu. Satu. Yang kedua, ketika kasus EKTP itu kan hanya dibatasi sampai kepada Setia Novanto. Sementara pulang yang tadi kita bacakan, ya kan, Ganjar, ya, Pramono Anung, ya kan, Oli, itu mereka tetap tidak sentuh hukum. Itu. Nah, itu juga bagian daripada itu tadi, bahwa ternyata hukum setelah reformasi lebih parah itu. Lebih parah. Ya, jadi kejaksaan, KPK, bahkan MA. Hari ini kan kita ambil contoh misalnya, bagaimana seorang Muldoko itu bukan siapa-siapa yang demokrat, tapi dia berusaha untuk merampas itu demokrat. Nah, ini kan kejahatan demokrasi. Dan Jokowi membiarkan itu. Nah, ya, makanya begini kan. Hari ini kita melihat apalagi di medsos, mulai teman-teman kemarin di Solo memperingati 26 tahun Mega Bintang misalnya kan, kemudian lanjutkan di beberapa kota yang lain. Nah, ini konsultasi terus-menerus karena siapa bilang negeri ini baik-baik saja, seperti Luhut kan. Luhut bilang bahwa nanti yang menggantikan Jokowi ini jangan lagi bicara perubahan. Terus kita mau negeri ini banyak hutan, ya kan, kita maunya negeri ini menjadi bobrok, hukumnya bobrok, korupsi merajalela, moral rusak, budaya hancur. Ya kan, dikangkangi oligarki. Nah, bukan oligarki. Nah, jadi gini kan. Saya melihat setelah 10 tahun yang mereka menguruk ini kekayaan. Kenapa? Misalnya gini, dalam masalah PCR kemarin, kami sudah melaporkan teman-teman ke KPK tentang 1.700 triliun uang itu APBN. KPK juga tidak tergerak. Melaporkan tentang gotosel, macet ya. Telkomsel macet. Gimana teman kita sadarkan teman-teman alumni dan adik-adik kita di kampus-kampus ini kan itu sebelumnya, supaya mereka itu sadar
Yang bilang keadaan ini baik-baik saja siapa? Itu masalahnya kan gitu. Nah, makanya itu tadi dengan podcast seperti ini, kita bicara di podcast, kita menulis, kita bicara di YouTube. Ya? Ini kan memberikan edukasi, ya kan? Bahwa situasi ini betul-betul mengancam. Contoh misalnya gini kan. Dulu itu Pasir 2003 itu saya ikut bahkan inisiasi untuk dilarang ekspor ke Singapura. Kenapa? Singapura itu nyolong pasir kita. Ya. Dari 29 perusahaan ekspor pasir itu hanya 2 yang legal, 27 itu ilegal. Ditampung oleh Singapura, kita boleh buat Singapura itu. Perluasan datarannya melalui pasir kita. Iya, penimbunan sampai pasir kita. luas menjadi 300 km lebih di Singapura itu satu. Nah hari ini diantaranya itu semua dibuka. Jadi oleh sebab itu bahwa saya bersyukur juga pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita ini masih diberi, ya kan, kekuatan, diberi keteguhan, ketabahan, sehingga kita bisa bicara kemana-mana. Ya Bung Santos kemana-mana, keliling saya juga dibantu oleh teman-teman media ini kan gitu, untuk selalu mengedukasi, membangkitkan, ya kan. Dan kita berharap adik-adik mahasiswa, kami tahu, ya kan, kalian juga sebetulnya merasakan seperti ini. Tapi karena kampus itu menjadi benteng, ya, membuat kalian bisa gagal. Tapi kalian harus bisa kreatif. Bagaimana caranya melakukan perlawanan reformasi hari ini, membuat penguasa itu lebih jahat, ya kan, lebih jahat. Kenapa saya katakan lebih jahat? Misalnya begini kan, KKN itu semakin merajalela. Anaknya jadi wali kota sana sini, ya, mantunya jadi wali kota, ya kan. Lalu kemudian dibawa ke KPK untuk dilaporkan oleh dilaporkan di sana. KPK juga mandat tidak bisa mengusut, kan gitu. Satu. Yang kedua, ketika kasus EKTP itu kan hanya dibatasi sampai kepada Setia Novanto. Sementara uang yang tadi kita batasan ya kan, Ganjar, ya, Pramono Anung, ya kan, Oli, itu mereka tetap tidak sentuh hukum. Itu. Nah, itu juga bagian daripada itu tadi, bahwa ternyata hukum setelah reformasi lebih parah itu. Lebih parah. Ya, jadi kejaksaan, KPK, bahkan MA. Hari ini kan kita ambil contoh misalnya, bagaimana seorang Muldoko itu bukan siapa-siapa yang demokrat, tapi dia berusaha untuk merampas itu demokrat. Nah, ini kan kejahatan demokrasi. Dan Jokowi membiarkan itu. Nah, itu tadi. Kalau teman alumni dan adik-adik kita di kampus-kampus ini kan itu supaya mereka itu sadar. Yang bilang keadaan ini baik-baik saja siapa? Itu masalahnya kan gitu. Makanya itu tadi dengan podcast seperti ini, kita bicara di podcast, kita menulis, kita bicara di YouTube. Ya? Ini kan memberikan edukasi, ya kan, bahwa situasi ini betul-betul mengancam. Contoh misalnya gini kan. Dulu itu Pasir 2003 itu saya ikut bahkan inisiasi untuk dilarang ekspor ke Singapura. Kenapa? Singapura itu nyolong pasir kita. Ya. Dari 29 perusahaan ekspor pasir itu hanya 2 yang legal, 27 itu ilegal. Ditampung oleh Singapura, kita boleh buat Singapura itu. Perluasan datarannya melalui pasir kita. Iya, penimbunan sampai pasir kita. luas menjadi 300 km lebih di Singapura itu satu. Nah hari ini diantaranya itu semua dibuka. Jadi oleh sebab itu bahwa saya bersyukur juga pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita ini masih diberi, ya kan, kekuatan, diberi keteguhan, ketabahan, sehingga kita bisa bicara kemana-mana. Ya Bung Santos kemana-mana, keliling saya juga dibantu oleh teman-teman media ini kan gitu, untuk selalu mengedukasi, membangkitkan, ya kan. Dan kita berharap adik-adik mahasiswa, kami tahu, ya kan, kalian juga sebetulnya merasakan seperti ini. Tapi karena kampus itu menjadi benteng, ya, membuat kalian bisa gagal. Tapi kalian harus bisa kreatif. Bagaimana caranya melakukan perlawanan dengan kekuatan intelektual yang ada itu, ya kan. Jadi gini, saya tambahin sedikit bahwa pernyataan yang aneh, ya, itu ketika presiden menjadikan mengatakan cawe-cawe, ya kan, dan kemudian menjadikan istana sebagai posko. Ini kerjaan siapa? Ini oligarki juga. Nah, untuk apa? Agar supaya presiden terpilih ini boneka mereka juga. Iya. Itu masalahnya seperti itu. Ya, Jadi kalau misalnya perlawanan itu harus betul-betul dikonsolidasi, dibangun di semua kekuatan, semua lapisan. Jokowi, jangan Anda merasa hebat. Dulu ketika Soeharto jatuh itu dia adalah orang terkuat di Asia. Ya kan? Itu jelas itu. Punya semuanya. Semuanya punya. Nah, jadi sekarang ini mendingan selesaikan baik-baik di negeri. Udahlah, biarkan jangan ada capres-capres yang Anda kendalikan atau Anda di bawah ini, bagi pihak lah. Biarkanlah rakyat yang memilih. Kalau tidak meledak barang ini, ya kan? Dan pasti yang disebutkan tadi itu, inilah dan kita lakukan semuanya. Salam juang Indonesia. Allahu Akbar. Merdeka. Biar tetap cair. Iya.
Jadi hari ini, nah itu dia. Hari ini reformasi lebih jahat dari Orban. Itu dia Orban. Lebih jahat dari Orban. Kenapa dia jahat? Nah, itu problemnya. Lebih jahat dari Orban. Ya kan? Apakah karena undang-undangnya, ya kan? Dan gue mau sebut watak penisi Jokowi itu sama persis kayak mengkurat dua ya. Nah, itu kan sama. Itu kan aspek historisnya. Kan Aspek historisnya. kalau diperiksa polisi kan semakin booming ini video ya. Remnya. Emang wajib bahaya, harus bahaya, kalau nggak berbahaya. Oke, properti udah masuk. Tahan. Boleh diambil. Ya, boleh. Tidak mengganggu. Tahan. Baik, cue pertama itu dari Amin ya. Oke, Pak dari sana, Pak. Oke, semua terserah. Kamera sekitar center, mana aja mata yang dapat. Ya. Santai. Semua on kamera. Hitungan ke 10 masuk. Hitungan berapa kita bicara? 10 masuk pasal tadi masuk. Tembak. Mana udah oke, Mak? Ya. Oke, semua Pak. 3, 2, 1, standby presenter. Bos masuk. Bincang podcast sore hari ini kita akan bicara dengan mengangkat tema oligarki. Tema oligarki ini sekarang akrab diperbincangkan oleh khalayak umum. Dahulu hanya oleh mahasiswa Fakultas Hukum dan jurusan Sosial Politik. Pada pemilu 2014 ditenggarai, ya kan, bahwa salah satu capres dibiayai, dimodalkan dan dimenangkan oleh oligarki. Dan terus oligarki ini bermain pada Pilkada DKI dengan proyek reklamasinya dalam pengamanannya. Kemudian Pilpres 2014 semakin kuat dan pemilu ini, isu ini semakin mengangkat, ya kan. Apa itu oligarki? Filsuf Plato bahwa adalah struktur kekuasaan yang dikuasai sekelompok orang. Nah, oligarki ini tidak hanya menguasai sendi-sendi kehidupan bernegara. Sekarang saat ini mereka ini juga masuk untuk mengambil keputusan, ya kan? Nah, ini sangat berbahaya. Kita telah mendatangkan dua narasumber, Bang Santos, seorang aktivis senior, ya kan, yang betul paham tentang oligarki, dan Bang Muslim Arbi. Boleh Pak Santos sedikit ungkapkan apa itu oligarki biar semuanya tahu tentang bahaya oligarki. Mungkin definisi oligarki asal katanya adalah oligor, itu adalah kelompok orang. Nah, dulu kita ketika mendalami ilmu sosial, oligarki itu bisa dikatakan seperti kalau di konteks internasional itu namanya multinational corporation, tapi di dalam negeri menjadi oligark karena dia sifatnya nasional. Ketika dia menjadi internasional itu namanya itu tadi multinational corporation. Nah, itu esensi dan substansinya sama. Mereka menguasai berbagai sumber alam, hajat hidup orang banyak, terakumulasi hanya segelintir sekelompok orang. Zaman bahula itu POC bisa disebut oligarki kan? Nah, di era kolonialisme POC dapat dikategorikan oligarki karena dia menguasai sumber-sumber alam negara-negara jajahannya. Belanda kan tidak hanya menjajah Indonesia, tapi banyak negara yang mereka jajah. Itu mereka mengakumulasi untuk kepentingan perusahaan dan negara, dan dibawa ke negaranya, menyengsarakan rakyat. Tentu saja menyengsarakan rakyat yang dijajah. Oke, Pak ini. Iya, oligarki itu sangat berbahaya karena daya isapnya, mereka punya kekuatan untuk mengisap kekayaan dan sumber daya alam. Dan bukan hanya sumber daya alam, tapi sumber daya politik pun mereka isap dan berada dalam kendali semuanya. Oleh karena itu, ini kan harus dilawan oleh para pemimpin bangsa. Nah, sekarang sedang terjadi percaturan politik yang sangat kuat. Kekinian ada dua kubu sekarang.
ada kepemimpinan yang dimotori ada beberapa partai politik dan ada juga partai politik yang lain. Jadi pertarungan menurut saya harus mendapat dukungan penuh dari rakyat, karena nanti yang akan merasakan imbasnya itu, daya rusaknya itu adalah rakyat secara keseluruhan. Begitu Pak Adi. Ya. Jadi gini, Bung siapa? Lupa ya? Delwanto. Pak Delwanto, sorry. Jadi Bung Delwanto, nah oligarki menghisap. Nah, menghisap. Jadi penghisapan ini sebetulnya dikaitkan dengan VOC Belanda. Ini hari ini dia muncul lebih dahsyat lagi. Hari ini lebih parah lagi. Kenapa demikian? Saya mengatakan seperti itu. Oligarki itu bisa membeli partai politik, ya kan? Bambang Susatyo, ketua MPR bilang 1T itu bisa beli partai politik. Fahri Hamzah bilang seseorang capres punya uang 5T bisa jadi capres. Nah, siapa yang punya uang segitu kalau bukan oligarki? Nah, jadi oligarki itu berhasil, ya kan, menjadikan Jokowi terus terang aja sebagai presiden 2014. Dia mulai dari wali kota, ya kan, di Solo, ke DKI, ya kan, lalu kemudian kasus-kasus yang ditimbulkan di DKI akibat daripada itu adalah misalnya kasus Baswedan, ya kan, kasus reklamasi. Pilgub 17 itu 17 itu Jokowi, zaman Jokowi itu, ya kan, itu. Nah, jadi menghisap tadi saya sependapat itu. Jadi sekarang ini saya kemarin di depan kampus ITB, kebetulan Mbak Esi hadir, saya mengatakan bahwa Bung Karno itu mengatakan bahwa yang aku khawatir itu adalah penjajahan oleh bangsa sendiri. Nah, hari ini oligarki itu adalah juga bagian dari orang-orang bangsa kita juga, ya kan, yang menguasai sumber-sumber keuangan, menguasai sumber-sumber ekonomi, dan kemudian sekarang ini mereka merangkap kepada sumber-sumber politik, ya kan, bahkan jangan-jangan TNI dan Polri juga dibagi dari mereka. Baik, Pak. Ini makanya saya sependapat itu oligarki itu menindas dan harus kita lawan. Itu yang paling penting. Baik, Pak. Paling penting itu. Tapi politik ekonomi berupaya melindungi pribumi ya, yang dikenal dengan politik banteng ya kan, di mana setelah sepeninggalan penjajah Belanda ini kan sektor-sektor pengecer ini kan dikuasai oleh kelas menengah, ya, oligarki, keturunan saat itu ya. Maka untuk melindungi pribumi ya, Bung Karno mengeluarkan politik ekonomi benteng PP 10 ya kan? Di mana ya kaum-kaum yang pengecer ini, kelas menengah ini jangan sampai masuk di kecamatan sampai batas kabupaten saja, ya kan. Nah, sekarang ini ya kan gagal proyek Soekarno, mereka tetap masuk. Bahkan gilanya sekarang ya kan, perusahaan-perusahaan retail ini, supermarket, minimarket, ya kan, itu bagian oligarki juga itu. Nah, itu oligarki pasar ini, ya kan, itu. Mereka dirikan di dekat pasar, di kampung-kampung ini mematikan dan bisa ekonomi warung-warung kecil, ya kan, itu dalam satu sektor. Yang abang bilang mereka berternak ini kan dari dulu, dari zaman bahula dulu, biasa namanya oligarki, ya, konglomerat ini memelihara penguasa, ya kan, mereka pelihara agar mendapat pengamanan, beternak penguasa, ya kan, untuk mendapat akses pengamanan sumber daya ekonomi, sehingga APBN Bang Santos, APBN itu dalam kantong mereka. Itu mungkin antara main pengambil keputusan penguasa dengan tanda tangannya dengan oligarki tadi, ya kan. Nah, sekarang celakanya bukan masuk dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara saja, mereka turut bermain, ya kan, baik dia sendiri maupun proksinya, kata abang tadi, ya kan, capres boneka atau mereka sendiri. Berapa partai ini, ya kan, berapa partai ini didirikan oligarki, oligarki media yang menguasai opini, ya kan, oligarki sumber daya alam, mineral, tambang, pertanian, dan bahkan media mereka dirikan, ya kan. Nah, persoalan oligarki ini, Bang Santos, kalau kita mau jujur, ya kan, kita tampar nih, misalnya Presiden Jokowi, tapi tidak mengangkat satu calon lain yang dibiayai oligarki juga. Nah, bagaimana Bang Santos, ya, untuk menuntaskan semua persoalan ini? Ini kan
sudah menjadi sebuah lingkaran yang mencekam. Lingkaran ini begitu melilit bangsa kita. Elit-elit politik kita itu sudah nggak berdaya karena sudah masuk dalam desain cengkeraman mereka. Ini kesalahannya tidak bisa dibebankan kepada kesalahan rakyat keseluruhan, tapi ada elit-elit parpol yang begitu mudah melacur diri sehingga partai-partai itu dalam kendali mereka. Nah, oligarki kalau di dunia internasional mereka masih ada wajah manusiawinya. CSR mereka kembalikan ke bantuan-bantuan sosial, tentang pendidikan, tentang kesehatan dan sebagainya. Tapi oligarki kita ini sangat tamak, kejam dan rakus. Hutan bondol, hutan dihajar, tambang dihancurkan, semua dihancurkan. Sampai retail, diperbaiki lagi. sampai tingkat desa itu diakrut di bawah ke pusat. Jadi kalau dalam teorinya Gunther Frank, teori neolib, jadi oligarki ini adalah sentrum kapital. Jadi duit dari desa itu disedot ke kota. Kota akan disedot lagi ke New York dan sebagainya, ke dunia internasional. Jadi mereka disubsidi dari orang miskin yang disedot. Sumber alam dia kuasai, sehingga rakyat nggak bisa berbuat apa-apa. Rakyat tuh hidupnya miskin, makin parah. Sedih-sedih kehidupan. Kita merdeka sudah 75 tahun. Di tingkat desa pembangunannya nihil. Jadi kalau Jokowi bilang pembangunan udah mulai merata, Indonesia Timur, semuanya itu bohong besar. Itu kerja-kerja pusat yang selalu membangun opini dengan pencitraan itu sebenarnya hoax. Kosmetika ya itu adalah pencitraan busuk. Makanya kita katakan bahwa rejim ini sebenarnya sudah menciptakan komunikasi dengan booster-booster ini. Nah, booster bisa katakan sebagai sampah musuh demokrasi yang ini menyesatkan, yang memberi masukan-masukan berita yang menyesatkan. Jadi satu-satunya jalan untuk mensikapi ini, tidak ada kata berhenti untuk kita berani melawan. Bang, oligarki juga membiayai buzzer ini. Ada salah satu pendukung capres diundang oleh oligarki konglomerat. Dia ceritakan tentang harus bagaimana mengalahin orang ini, melalui survei, melalui berita, melalui opini, ya kan? Dia nggak tahu yang dia bicara dengan pendukung salah satu capres sejak tahun 2009, ya kan? Nah ini lah bu, oligarki udah bermain seperti ini, bahkan masuk. Nah bagaimana abang mempertajam ini pandangan Jadi, Pak Santos? Buzzer ini memang dibiayai mereka. Itu pasti. Jadi menurut saya ini piaraan. Kalau PSK lah kira-kira seperti itu. Pelacuran intelektual. Jadi gini, mereka itu melakukan dukungan secara isu, ya kan, dengan bombastis di media. Tetapi itu sebetulnya merusak, menghancurkan, gitu loh, ya kan. Nah itulah buzzer. Nah, jadi untuk apa? Ini untuk membekap rejim. Nah, mestinya gini kan. Ketika kritikan oleh aktivis atau para pakar atau siapapun, itu rejim bukan memasang buzzer, tapi dia harus koleksi. Ya, ini omongan benar, harus kita koleksi. Kan itu masalah. Ini kan tidak. Kalau mereka mengkritik kita pasang buzzer, aman lah. Nah, siapa yang membiayai ini? Memang selain dari ini APBN juga dipakai kemarin. Nah, ini mesti harus diusut nih APBN yang digunakan untuk membiayai buzzer itu. Kita tahu lah sejumlah nama itu kan, itu loh buzzer. Belakangan saya melihat misalnya Ade Armando misalnya kan gitu ya kan, Ade Armando sudah itu bisa dijadikan musuh demokrasi. Nah itu dia, makanya kan ketika Ade Armando ditelanjangi, digebukin, itu aja konsekuensi dari minum pilihan dia itu sendiri kan, itu masalah. Bang Muslim Arfi, persoalannya oligarki yang di bidang media, yang tidak hanya media ya, mereka juga menguasai akses sumber daya alam, ya, juga akses opini konglomerat media, ya kan. Mereka monopoli opini kebenaran ini, opini yang memframing rakyat ini. Saya nggak mengerti, ya. Buzzer itu bagian kecil. Ini pemilik media, konglomerat media, oligarki media, ya kan. Nah itu dirikan partai, ya kan. Tidak berapa contoh dirikan partai ini. Bahkan saya dengar mereka ikut pertarungan. mereka bikin. Iya. Nah sekarang PSI.
kondisi ini kan tidak bisa dibiarkan Ya. terus menerus. Perlu diimbangi, setidak-tidaknya perlu melakukan penyimbangan. Bahasa lain dari upaya melakukan perlawanan. Untuk melakukan perlawanan ini kan harus dirajut kekuatan-kekuatan sosial masyarakat. Ini kira-kira gimana untuk Ini beliau ini sedang melakukan konsolidasi, ya kan, aktivis pro demokrasi pro dem, ya kan, untuk melawan oligarki. Nah, kita mau tanya nih, bagaimana caranya, ya kan, targetnya, tujuannya, Bung Santos. Ya. Memang kita lihat perkembangan jelang pemilu ini, hampir semua elemen perlawanan itu tidak ada yang satu. Mereka coba memecah belah, menarik aktivis-aktivis yang bermental kenil. Saya mengatakan kenil apa? Kemianan. Mereka hanya mencari hidup seperti benalu. Nah, mereka ini masuk ke kubu Jokowi. Dengan segala legitimasinya bahwa Jokowi adalah bapak demokrasi dan mereka itu sebenarnya udah kelasnya menjadi besar. Padahal dia dulu aktivis, sekarang kelasnya menjadi besar. Nah, kita yang masih murni sebagai aktivis murni, aktivis yang terpanggil dari jiwa kita dari tahun 80 sampai sekarang, kita coba melihat konstelasi ini, kita coba keliling ke berbagai kota, kita cari. Kita cari kawan-kawan yang masih seide, seirama, yang frekuensinya sama, itu kita kumpulin. Konsolidasinya. Kita konsolidir dengan syarat tidak abu-abu, dengan syarat siap melawan kekuatan yang besar ini apapun resikonya. Kita dulu zaman Soeharto siap mewakafkan diri kita di penjara, ada yang dibunuh. Ya, kita tidak pernah menyerah ini. Sekarang kita menghadapi situasi yang sama, lebih buruk. Mereka itu rejim munafik yang pura-pura berjalan dengan koridor demokrasi, padahal itu semua kebohongan besar. Oke, Bang Santos ya. Seandainya kita melakukan konsolidasi demokrasi, ya kan, mengkritik, ya kan, bahkan